Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke part 2 yaitu penjelasan tentang 18 soal yang dikasih sama Pak Narto. Oke, ya, kita masuk langsung aja ke soal yang pertama. Yang pertama, berapa bulan umur balita yang paling muda? Nah, untuk ngitung balita yang paling muda, data pertama yang kita perlukan itu adalah data umur kan. Sekarang kita lihat di variable view, data umur ada apa enggak? Nah, kan nggak ada nih. Tapi kita bisa nih hitung data umur. Pakai data apa? Yaitu data tanggal pengukuran sama tanggal lahir. Nah, kemarin kan sudah dijelasin gimana cara ngitung tanggal. Cara ngitung tanggal, cara ngurangin, nambah gitu. Makanya apa ada yang masih ingat? Langsung aja di sini kita pakainya transform. Transform. Mana nih yang buat ngitung data, ngitung tanggal? Pakainya ini, date and time wizard. Ini dipilih. Terus ini sebenarnya banyak pilihan, tapi kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita aja ya. Nah, karena kita mau ngitung tanggal dan waktu, kita pakai yang ini, calculate with dates and times. Next. Terus yang mana di antara dua ini? Nah, kita kan mau ngitung eh waktu di antara dua dua tanggal kan, tanggal pengukuran sama tanggal lahir. Berarti pakai yang ini. Dah, next aja. Terus tanggal pertama ini date one, date satu itu buat data yang sekarang. Data yang sekarang yang angkanya lebih besar gitu. Nah, angka yang lebih besar kan yang ini, tanggal pengukuran ya. Nah, dikurangi D2. D2 itu tanggal yang lebih kecil, tanggal yang dulu. Karena kita mau ngitungnya balita, berarti pakainya tanggal lahir balita. Nah, unitnya jangan lupa diganti. Kalau years itu kan buat kita, buat eh, a- anak-anak sampai dewasa ya. Tapi kalau balita kan pakainya kan bulan, jadi diganti jadi bulan. Gini, yang lain abaikan aja. Udah, langsung aja next. Terus reset variable. Reset variable itu variabel yang bakal muncul di ini, di sini nih. Sebentar. Nah, variabel yang bakal muncul di sini. Di sini ya. Nanti bakal muncul di sini nama-namanya gitu. Oke. Nah, kita isi. Aku di sini bakal ngisi umur gitu ya. Umur. Nah, label ini gak usah diisi nggak apa. Aku nggak akan ngisi. Tak kosongin aja. Udah langsung finish. Nah, kita lihat variable view. Kita scroll ke bawah, nambah apa enggak. Nah, lihat bisa dilihat nambah umur. Nah, kita cek ya. Kita cek di sini di data view. Tada, sudah ada umur. Oke, kita dapat data umur. Sekarang pertanyaannya apa? Berapa bulan umur balita yang paling muda? Berarti kita cara gampang kita ngurutin aja, diurutin dari yang paling muda. Caranya tinggal klik kanan aja, terus pilih short ascending yang ini. Jadi jadi diurutin tuh dari yang paling muda. Nah, berarti umur balita yang paling muda itu ya 6 tahun. 6 bulan. Maaf, jawabannya 6 bulan. Gitu ya. Nah, nomor satu sudah kejawab. Sekarang kita ke nomor dua. Nih, ntar aku tulisin aja. Ah, nggak bisa. Yaudah. Nomor dua. Berapa rata-rata skor MPASI? Rata-rata skor MPASI. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya, kita cari tahu dulu data apa yang kita perlukan buat ngitung rata-rata skor MPASI. Data apa? Ya, data skor MPASI. Kita cek, ada nggak data skor MPASI? Skor MPASI. Ada nih nomor 18 ya, skor MPASI. Kita cek di data view-nya. Skor MPASI bentuknya apa? Kategorikal atau kontinu? Nah, angka nih, berarti kontinu. Kalau yang ditanyain itu rata-rata, itu kita bisa langsung ke analyze aja. Analyze. Nah, kita pilih ini karena kita mau ngitung data yang kontinu tadi. Nah, kalau data kontinu, inget nggak pakainya yang mana antara dua ini? Pakainya yang ini, deskriptif, karena datanya kontinu.
Nah, pilih, masukin aja skor MPASI. Terus optionnya nggak usah diapain sih sebenarnya. Dah oke, muncul langsung. Nah, pertanyaannya apa? Berapa rata-rata skor MPASI? Nah, jawabannya ada di sini. Berarti rata-rata skor MPASI-nya yaitu 76,08. Oke, lanjut ya. Tapi ini sayangnya nggak bisa diisi nih kayaknya. Soalnya kecil banget. 6,08. Gini ya. Dah, lanjut. Nomor 3. Berapa proporsi balita yang berumur 6 sampai 11 bulan? 6 sampai 11 bulan. Oke, bentar. Sebelumnya kita cek dulu nih. Umur, data umur. Udah tuh belum? Tadi kan kita awal-awal udah bikin ya data umur ya? Udah bikin. Nah, kita cek data umurnya. Nah, data umur nih. Tapi data umur ini masih acak. Masih 6, 7, 8, 9, 10. Belum dikelompok-kelompokin. Sedangkan ini soalnya mintanya dikelompokin 6 sampai 11 bulan doang. Nah, gimana caranya? Maka dari itu kita perlu ngubah variabel ini, variabel umur ke variabel kategori umur. Buat mengelompokin. Kelompok umur 6 sampai 11 bulan ada berapa? Kelompok umur 12 sampai 23 bulan ada berapa? Kelompok umur 24 sampai 36 ada berapa dan seterusnya gitu. Nah, jadi dengan menjawab pertanyaan soal nomor 3 ini juga bisa menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5 gitu. Jadi kita bisa menjawab soal 3 soal sekaligus gitu ya. Nah, sekarang kita ubah dulu nih ke kategori umur supaya kita bisa bikin kategori yang 6 sampai 11 bulan dan lain sebagainya itu. Caranya gimana? Karena kita mau ngubah ya, mengubah variabel ke bentuk variabel yang baru, berarti pakainya transform. Nah, kita pakainya different variable. Kenapa? Karena kita mengubah variabel umur ini yang bentuknya kontinu ke variabel kategori umur yang bentuknya kategorikal. Ya, jadi kita pakainya yang different variable. Nah, kita masukin aja umur. Nah, kita kasih nama, namanya kan kategori umur. Nah, ini nggak boleh spasi ya. Nah, gini aja lah. Labelnya nggak perlu diisi, nggak apa. Change, jangan lupa dipencet change. Kalau nggak mau change, dia nggak bakal mau oke. Oke? Sekarang kita ke old and new values yang ini. Ini buat apa sih? Old and new values itu tuh buat ngubah data. Data lama kita ubah ke data baru. Ya, pencet aja. Nah, di old value yang ini, old value yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri, yang ini, old value. Sebentar. Old value. Dah. Nah, kita isi data lama kita. Kita isi data lama kita. Eh, bukan. Kita isi data yang mau kita ganti gitu. Data yang mau kita ganti. Nah, nanti di sini kita isi kodenya. Kodenya. Di new value kita isi kodenya. Oke? Dah, lanjut. Nah, karena ini datanya itu udah diketahui, rentangnya, range-nya 6 sampai 11 bulan. Jadi kita pakai yang ini. Yang range. Kita isi aja 6 sampai 11 bulan. Gini ya. Nah, kodenya kita kasih kode 1. Terus add aja. Dah, sekarang kita langsung aja lanjut ke nomor 4 sampai 5 diisi aja. 4 tuh kan 12 sampai 23 diisi 12 sampai 23. Ini dikasih kode 2 yang umur nomor 5 tuh 24 sampai 36. Ini kasih kode 3 terus add. Nah, udah continue aja. Nah, udah kayak gini. Oke. Nah, dah muncul nih record umur. Kelihatan kan record umur? Nah, ini diminimize aja. Muncul tuh kan kategori umur. Nih. Tapi ininya satu, gimana dong? Susah nanti menyocokinnya. Nah, tenang aja, kita bisa ngubah kode-kode 1 dan 2 ini jadi angka tadi. Angka angka kata-katanya gitu. Angka kata-katanya biar nggak bingung gitu ya. Nah, ini di variable view masuk aja, terus scroll ke bagian kategori umur yang tadi barusan kita buat. Nah, terus di sini, nih ya, nih. Ini jangan lupa desimalnya dikurangi aja jadi 0 karena umur kita nggak mungkin pakai desimal jadi dikurangi aja. Terus di bagian value ini diganti
Oke, value-nya disesuaikan sama yang tadi ya, sama kode yang kita kasih di transform. Ya, waktu kita ngeubah variabel ke kategori, kita kan ngasih kode tuh kode 1 2 3. Nah, itu disesuaikan ya sama sama ini, sama yang bakal kita isi ini. Nah, kode satu. Kode satu itu kan yang tadi kita isi kan umur 6 sampai 11 bulan. Berarti ini juga 6 sampai 11 bulan gitu. Nah, gini. Kode dua. Kode dua juga. Kode dua itu tadi kan 12 sampai 23. Nah, udah gini. Terus ini kan tadi kan 24 sampai 36. Salah isi maaf. Ini kodenya 3, ini baru 24 sampai 36. Udah add terus di oke aja. Nah, udah di oke. Kita cek data view-nya. Ganti apa enggak? Tada, sudah ganti. Kalau kalian mau bentuk kode juga bisa pencet ini. Nih, pencet ini nih. Eh, eh, bentar. Ini dipencet. Eh, kelihatan enggak? Ini ya, tuh dipencet. Nah, kalau kalau pencet ini, nanti bisa ganti datanya. Bisa ganti. Eh, tuh kan. Kan. Nah, aku pakai ini aja karena lebih suka ini. Oke, sekarang udah ke belum kejawab ding. Sekarang kita sudah tahu kategori umurnya. Kita ngitung proporsinya. Cara ngitung proporsi gimana? Kita pakai analyze, kita pakai deskriptif statistik, sama aja kayak rata-rata ya. Hampir sama caranya. Cuman kalau yang proporsi itu kita harus ngubah ke kategori dulu, harus transform dulu. Oke. Nah, sekarang kita pakai apa nih? Frekuensi atau deskriptif? Datanya apa? Datanya apa? Datanya kan bukan angka, datanya kan huruf kan. Jadinya di sini kita pakai frekuensi karena huruf. Nah, terus kita pilih aja kategori umur, masukin. Ini statistiknya, nggak usah diapa-apain juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain. Langsung aja oke. Tada, sudah muncul ini. Bacanya gimana? Bacanya di persentase. Mana tadi? Nah, ini di persentase ya. Ini. Nih. Nomor 3 ya. Berapa proporsi balita yang berumur 6 sampai 11 bulan? Dilihat di sini. 22,7%. Itu proporsi buat nomor 3. Terus nomor 4 itu 76%. Terus nomor 5 itu 1,3%. Udah kejawab semua. Oke, kita sudah bisa menyelesaikan soal nomor 3 sampai 5. Nah, ntar tulis dulu di sini. Bisa nggak? 22,7 76 1,3. Dah, oke. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Ntar ini aku hapus dulu biar gampang. Oke. Nah, lanjut. Sekarang nomor 6. Berapa rata-rata jumlah anggota keluarga? Nah, ini sama aja nih kayak nomor 2. Ingat-ingat ya, kalau rata-rata itu bisa langsung analyze saja. Terus deskriptif statistik. Nah, kita cek jumlah anggota keluarga tuh datanya frekuensi atau deskriptif, kontinu apa kategorikal. Nah, cek jumlah anggota keluarga mana ya? Nih, jumlah anggota keluarga. Datanya angka nih, frekuensi berarti. Berarti analisisnya pakai deskriptif. Oke, ini dikeluarin dulu, terus masukin aja anggota keluarga ini ya. Dah, oke aja. Dah, nih hasilnya. Yang ditanyain rata-rata jumlah anggota keluarga. Jawabannya adalah yang min. Yang ini. Nih, jawabannya nih. Min 4,89. Berarti ya sekitar 4 sampai 5 lah ya. Ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Nah, dah. Terus lanjut soal nomor selanjutnya. Dah, berapa proporsi jumlah anggota keluarga yang kurang dari sama dengan 4? Proporsi nih, berarti pertama kita harus transform dulu. Transform dulu, pilihnya yang mana? Yang sama atau different? Karena kita udah punya data jumlah anggota keluarga, kita mau tahu kategori yang kurang dari 4 berapa, yang lebih dari 4 berapa. Nah, data kategori itu kan
beda nih sama data kontinu. Jadi kita pilih yang different variable karena kita mau ngubah data kontinu yang bentuknya angka. Ini jumlah anggota keluarga kan angka. Kita mengubah ke bentuk kategorikal. Kategori yang kurang dari 4 dan lebih dari 4. Oke, jadi pakainya yang different. Nah, ini di reset dulu aja. Terus kita masukin kategori umur. Kategori umur. Masukin ini. Jumlah anggota keluarga. Masukin. Nah, namanya kategori kategori jumlah ini ya. Singkat aja. Dah, terus old and new values karena kita mengubah nilai lama ke nilai baru. Oke. Nah, ini di old value kita isinya apa? Kita isinya itu sesuai dengan soalnya. Soalnya ini kan yang diketahui kan cuman angka kurang dari 4. Berarti kita nggak bisa pakai range karena kita nggak tahu eh berapa sampai berapanya tuh nggak tahu. Ya kan? Ujungnya ini berapa? 4 sampai berapa ujungnya? Kita nggak tahu, jadinya kita nggak bisa pakai range. Kita pakainya yang ini, lowest and highest. Jadi lowest itu kayak lebih kecil dari, yang highest tuh lebih besar dari gitu loh ibaratnya. Nah, kita isi aja di sini. Ini kan kurang dari 4, kurang dari sama dengan 4. Ada sama dengannya ya. Berarti 4-nya ngikut ke sini. Oke? Nah, kalau nggak ada sama dengannya, misal kurang dari 4, nanti di sini diisi 3 gitu. Tapi karena ini ada sama dengannya, jadi disimpan kayak gitu ya. Nah, terus range salah, ini disimpan dulu. Disimpan dulu. Nah, ini value-nya satu, diisi kode satu aja. Nah, terus yang ini diisi 5. Dua. Gini ya. Lebih besar dari 4 5 kan? Jadi kita isi 5. Oke, continue aja. Continue terus oke aja. Oke. Nah, udah record jumlah anggota keluarga lolos udah berhasil. Nah, kita cek. Kita cek di sini, di scroll aja paling sana. Nah, udah deh nih kategori jumlah anggota keluarga. Pakainya kode tapi aku kan nggak suka. Jadi kita ubah aja ininya di value di sini. Nah, ini jangan lupa desimalnya dihilangin karena dia anggota keluarga itu nggak mungkin punya desimal, angka bulat. Jadi dihilangin aja. Terus di value-nya diganti sama kayak yang kategori umur tadi, diganti jadi nama pakai 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 kalimat aja biar lebih gampang. Value diisi satu, labelnya. Nah, ini disesuaikan juga. Satu kan tadi untuk kurang dari sama dengan 4. Ya, kita isi gini. Nah, nomor 2 kan untuk lebih dari 4. Berarti kayak gini ya. Udah kayak gini. Oke. Masuk data view, kita cek. Kan udah keubah? Eh, keubah ya. Dah. Sekarang pertanyaannya apa? Proporsi jumlah anggota keluarga kurang dari sama dengan 4. Nah, kita udah punya nih data kategori jumlah keluarganya. Kita tinggal nentuin proporsinya berapa. Caranya sama kayak cara yang rata-rata tadi. Cuman karena ini bentuknya bukan angka, karena ini bentuknya deskriptif, jadinya kita pakai analisis yang frekuensi karena kebalikannya. Oke? Kita scroll aja ke kategori jumlah keluarga. Terus nyobain aja nggak apa-apa. Oke aja. Eh, udah ketemu. Jadi proporsinya itu lihat di persen. Berapa proporsi jumlah anggota keluarga yang kurang dari 4? Berarti jawabannya 48%. Gitu. Ditulis aja 48%. 48 gitu ya. Nah, 48%. Dah. Paham kan? Lihatnya di mana? Di persen ya. Di persen. Nih, tandain sekali lagi deh biar nggak lupa. Nih, nih ya, data di sini nih. Karena yang tanya kan yang kurang, berarti kan yang ini. Ini nih, nih ya. Nih persen tapi ya persen 48 gitu ya. Oke, oke. Nah, dihapus dulu. Dah. Sekarang soal nomor 8. Soal nomor 8 ini agak sedikit lebih kompleks. Gini.
Skor pengetahuan diperoleh dari jumlah skor item pertanyaan P1 sampai dengan P6 dibagi jumlah item kali 100. Berapa rata-rata skor pengetahuan? Nah, berarti pertanyaannya itu berapa rata-rata skor pengetahuan? Kita harus tahu dulu skor pengetahuannya berapa biar kita bisa hitung rata-rata. Tapi ada nggak sih skor pengetahuan di sini? Coba kita cek di variable view. Skor pengetahuan. Oh, nggak ada. Ada Z score, bukan skor pengetahuan. Berarti kita perlu nyari skor pengetahuannya dulu. Nah, kita pakai apa? Kita pakai transform. Nah, kita pakai yang compute variable. Kenapa compute variable? Karena kita nggak punya datanya, data yang mau kita ubah itu tuh nggak ada kayak gitu. Kita cuma punya data, kita cuma punya data pertanyaan. Ini, data pertanyaan tuh yang ini nih, data pertanyaan. P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan seterusnya itu data pertanyaan. Tapi kita nggak punya kan data yang bisa diubah. Kita mau bikin data variabel baru kan, data skor dari pertanyaan-pertanyaan ini. Makanya karena kita mau bikin data baru, kita pakainya yang compute. Kayak gitu. Nah, kita isi aja di sini skor P, skor pengetahuan, oke? Nah, kita isi di rumusnya ini, nomor expressionnya. Isinya rumusnya gimana? Rumusnya itu ikut aja nih udah tertulis di soalnya. Jumlah skor item pertanyaan P1 sampai dengan P6. Berarti ini dulu P1-nya yang mana? Yang ini nih, P1 nih. Hmm. Kenapa aku bisa tahu ini P1? Aku lihat di variable view. Nah, cek P1. Nah, ini ya P1 ya, kita cek. Nih, P1 itu bayi umur 1 bulan. Nah, makanya ketika ini dipencet, bayi umur 1 bulan jadi P1. Gitu. Kita jumlahin aja sampai sampai P6. Ini di bawahnya kan P2. Tambahin lagi P3, P4, 5, 6. Dah, dibagi jumlah pertanyaan. Jumlahnya ada berapa? Ada 6. Terus dikali sama 100. Nih. Oke, gini aja. Terus di oke aja. Oke? Nah, udah selesai. Kita cek nih. Udah keluar belum datanya? Di data view. Oh, udah keluar nih. Skor P udah ada kan? Nah, sekarang kita udah tahu skornya berapa. Sekarang pertanyaannya, berapa rata-rata skor pengetahuannya? Rata-rata, gampang nih. Rata-rata langsung aja pencet analyze. Terus karena ini datanya bentuknya angka, bentuknya frekuensi, jadi kita pakai yang descriptives. Nah, ini dikeluarin dulu, terus kita ke bawah aja pilih skor P, langsung oke. Dah, oke. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya ini nih. Kelihatan? Nih, ya. 85,5556. Aku bulatin aja jadi 85,6. Ditulis di sini 85,6. Ini ya. Dah. Dah. Bentar, aku hapus dulu. Dah. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9 sama 10 bisa dikerjain langsung nih. Karena pertanyaannya sama, cuman beda, lebih besar dan lebih kecil aja. Oke, berapa proporsi kategori pengetahuan yang lebih kecil dari rata-ratanya? Nah, kategori pengetahuan. Kita kan sudah tahu skor pengetahuannya. Tapi kan kita nggak tahu kategori pengetahuannya. Jadi kita harus transform dulu kan dari skor ke kategori. Seperti biasa, transform pakainya different karena ngubah dari variabel continue ke variabel kategori. Oke, jadi reset aja, terus pilih skor P. Kita jadi kategori skor. Kategori skor kayak gini ya. Change aja. Langsung ke old and new values. Nah, value-nya kita isi berapa? Karena ini nggak diketahui range atas sama bawahnya di soal. Kita pakai yang ini aja. Ini. Ya. Kalau disuruhnya tuh range yang lebih besar atau lebih kecil, pakainya range yang ini ya. Dua ini. Tapi kalau udah diketahui langsung kayak tadi 6 sampai 11, 23 sampai sampai 36, berarti pakainya yang ini. Oke? Nah, tapi karena kita tuh diketahuinya, disuruhnya tuh lebih besar sama lebih kecil, pokoknya yang ini. Nah, dua ini nih. Oke, ini buat lebih kecil, yang ini buat lebih besar. Oke, sekarang lebih kecil dulu.
Range lowest true value di soal itu disuruhnya kategori pengetahuan kurang dari rata-ratanya. Tadi rata-ratanya berapa? 85,6. Oke, kita di sini diisi 85,59. Kenapa sih nggak 85,6? Karena di sini nggak ada sama dengannya, cuman kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Nah, jadi angkanya itu lebih kecil, 85,59. Kenapa nggak langsung 85 kayak gitu? Ya karena kalau untuk nilai itu biasanya itu 1 sampai 2 digit desimal di belakang koma. 1 sampai 2 digit gitu ya. Ini kan 85,6 nih. Sama aja 85,60. Jadi kita tulis di eh range lowest value-nya itu juga 2 digit, 85,59 gitu. Jadi kalau untuk skor biasanya 1 sampai 2 digit desimalnya. Tapi kalau untuk anggota keluarga, umur, itu kan nggak mungkin pakai desimal kan. Jumlah anggota keluarga nggak mungkin nggak bulat, umur juga nggak mungkin nggak bulat gitu. Oke? Jadi tahu ya bedanya ya. Nah udah kayak gitu kita isi dulu kodenya di value, kodenya 1 gitu, di add jangan lupa. Terus suruh highest-nya kita isi aja karena ini ada sama dengannya, lebih besar sama dengan, jadi kita pakai 85,6 gitu. Jadi kalau ada sama dengannya itu isinya tuh persis di rata-ratanya gitu. Nggak usah diubah-ubah kalau ada sama dengannya ya. Nah, udah sini isi yang kedua. Add gini, continue aja. Oke, dah langsung ke record. Dah. Nah, tuh udah ada kan kategori skor P. Seperti biasa kita ubah dulu value-nya. Nah, ini ada desimal, dua desimal, ini dua desimal, lihat. Ini biarin aja ya dua desimalnya, biarin aja itu kurangi 1 juga nggak apa-apa, tapi ada desimalnya. Oke udah. Nah, kita di variabelnya ini, di value-nya ini kita ubah lagi. Value-nya 1, labelnya kurang dari rata-rata. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya itu 85,6 kan. Di add aja, terus terus yang dua itu lebih besar dari sama dengan dari rata-rata. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya kan 85,6. Gini. Gini aja. Oke? Oke. Nah, ini nih udah ketara semua nih. Ya, tuh. Oke. Sebenarnya nggak usah dibulatin nggak apa-apa. Bebas sih, bebas. Seenaknya kalian aja. Mau dibulatin apa enggak? Seenaknya kalian gitu. Bulatinnya juga terserah kayak gitu. Bisa 85. Tadi kan 85,5556. Jadi 85,85,57 kayak gitu nggak apa-apa gitu. Seenaknya kalian aja ya. Nah, dah, udah kejawab nih. Eh, belum ding. Kita baru tahu kategorinya dulu. Sekarang kita cari tahu proporsinya. Caranya sama ya, kayak yang rata-rata. Tinggal dianalyze, terus kita cek data kita bentuknya itu kontinu apa kategorikal. Karena data kita bentuknya itu kategorikal, ada simbolnya nih, lihat. Simbol sama dengan simbol lebih besar, simbol lebih kecil dari. Ini kan sama aja simbol, bukan murni angka kan. Makanya masuknya ke data kategori, bukan data kontinu. Karena dia masuk data kategori, jadi kita pilih statistiknya itu di frekuensi. Itu ya, ini itu dulu. Terus kategori skor apa masukin langsung di oke. Nah, langsung nih ketahuan nih. Persen, lihat itu dia yang persen gitu ya. Lihatnya di persen. Nih, sini ya. Nah, ini berapa proporsi kategori pengetahuan di bawah rata-rata? Berarti jawabannya ini. Ya,
Berapa proporsi kategori pengetahuan di atas rata-rata? Berarti jawabannya ini. Yang 33,3. Nah, udah ya. Begitu. Nah, dah. Ini perlu diisi nggak sih? Perlu diisi nggak? Udah. Ah, jadi lupa pula berapa. Nggak usah diisi lah ya. Udah paham kan ya? Caranya sama aja. Nah, lanjut aja. Nomor 11. Untuk mengetahui hubungan kategori pengetahuan ibu kurang dari rata-rata ataupun lebih dari rata-rata dengan BBL atau berat badan lahir. Berdasarkan uji Shapiro-Wilk, pada berapa p-value untuk uji kenormalan pada kelompok kategori pengetahuan di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Oke, jadi gampangnya itu yang ditanyain tuh p-value hasil uji kenormalan. Ini kan kuncinya ada di sini. Fokus di berapanya ya. Berapa? Ini kan? Nah, ini kan? Nih, itu berapa? Ini kan? Nah, fokus situ. Berapa uji kenormalannya? Nah, kan kita udah belajar tuh sebelumnya tuh uji kenormalan pakai apa? Uji kenormalan itu pakai explore di sini ya. Jangan lupa pakai explore. Mana yang harus dimasukin? Sesuai soalnya. Soalnya mintanya apa? Soalnya mintanya itu data BBL pada kelompok kategori pengetahuan di bawah rata-rata. Berarti BBL sama kategori pengetahuan ya. Kategori skor pengetahuan. Nah, kategori skor pengetahuan sama BBL yang dipengaruhi itu variabel yang mana? Kategori pengetahuan atau BBL-nya? Yang dipengaruhi kan jelas BBL-nya kan? Masuk ke dependent list. Ya, jadi berat badan lahir dipengaruhi sama pengetahuan ibu. Nggak mungkin pengetahuan ibu dipengaruhi dengan BBL. Ya kan? Jadi BBL ini masuk dependent list. Nah, terus yang kategori pengetahuan masuk ke faktor list. Oke. Plotnya jangan lupa dicentang, normality plot with test-nya dicentang. Continue aja terus oke langsung. Nah, nah keluar nih langsung tuh banyak tuh. Nah, kalian pilih yang ini nih, test of normality. Nih, nih ada kan? Kalian bisa lihat test of normality. Nih ya, nih. Kita lihat yang mana? Yang Kolmogorov atau Shapiro? Kita lihatnya sesuai dengan soal. Berdasarkan uji Shapiro-Wilk, berarti kita lihatnya itu di sini. Nih, kita bacanya itu di sini ya. Nih, SIG, SIG. Oke. P-value pengetahuan di bawah rata-rata. Berarti jawabannya ini 0,186 p-value-nya. Oke, itu buat nomor 11. Nah, buat nomor 12 sama aja, cuman yang ditanya itu yang lebih dari rata-rata. Nah, berarti lebih dari rata-rata itu berarti yang ini. Nah, oke. Berarti nomor 11 jawabannya itu nomor 11 jawabannya itu 0,186. 0,186. Nomor 12 jawabannya 0,116 gini. Oke, sudah. Kita sudah langsung bisa menjawab dua nomor sekaligus. Dah? Nah, dah langsung kita ke nomor 13. Nomor 13. Untuk mengetahui hubungan kategori pengetahuan ibu dengan BBL menggunakan uji independency test, berapa besar hubungan? Nah, fokus di sini ya. Mengetahui hubungan kategori, jangan pakai hitam dah, merah aja. Uji independency test. Berarti kita disuruh untuk uji independency test. Nah, gimana caranya? Sama aja. Analyze. Independent test pakai apa? Ada yang ingat apa enggak? Independent test itu pakai compare means. Oke? Nah, independent test yang ini ya. Independent sample test. Klik aja. Terus, kita pilih. Disuruhnya apa sih? Kategori pengetahuan ibu dengan BBL. Ya udah kita masukin aja.
Yang dependen atau BBL masuk ke sini. Yang independen atau kategori skor pengetahuan masuk ke sini. Grouping variable. Oke, define groupsnya dipencet, pencet define groupsnya. Nah, grup satu diisi satu, grup 2 diisi dua. Oke, continue aja. Terus langsung aja oke. Nah, muncul nih independent sample t-test ya. Nah, kalian bisa lihat ini ada Liven test nih. Nah, ini apa? Ini tuh uji homogenitas namanya. Uji homogenitas itu eh diperlukan ya sebelum buat nentuin kita ini nanti bakal pakai uji yang mana ke depannya. Kita harus nentuin dulu data kita tuh homogen atau enggak. Nah, hasil dari uji homogenitas ada di sini, nih sig ini. Kalau lebih dari 0,05 berarti dia homogen. Kalau kurang dari 0,05 berarti dia nggak homogen. Karena ini lebih dari 0,05 berarti dia homogen. Oke, dah. Lanjut, kita lihat hasil independentitasnya tuh di sini. Di sini ya, di sini, di sini. Kita lihat tuh di sini. Nih. Hmm. Berapa besar hubungan? Nah, berapa besar hubungan? Karena yang nantinya berapa besar hubungan, bukan p-value ya, bukan p-value, tapi berapa besar hubungan. Kalau berapa besar hubungan itu di sini mean difference. Ya, mean difference itu berarti berapa besar bedanya gitu loh intinya. Kalau yang sig ini tuh p-value, tapi kalau mean difference itu seberapa besar kayak gitu loh. Nah, ini tertulisnya minus 164,12. Ini tuh bentuknya tuh gram. Kenapa bisa gram? Karena di tes variabelnya kita menggunakan BB lahir. BB lahir itu kan dalam gram. Ya kan? Jadi ini yang mengikuti min difference-nya dalam gram juga. Kayak gitu. Jadi kita bisa isi di nomor 13 itu 164,12 gram. Gitu. Terus aja 164,12. 164,12. Nah, gitu aja. Oke, nomor 14. Berdasarkan uji homogenitas. Tadi barusan kita belajar homogenitas. Itu berarti di Liventes. Di sini homogenitas. Di sini ya homogenitas. Nih homogenitas nih. Nah, berapa p-value? Berarti ini p-value. Berarti hasilnya yang 14 itu 0,089 atau normal karena di atas 0,05. Oke, dah lanjut nomor 15. Untuk mengetahui hubungan skor pengetahuan, ibu dengan BBL menggunakan uji independen t-test dengan uji Lilly Force distribusi BBL berapa ya value-nya? Nah, fokus di yang di bold, uji Lilly Force, distribusi BBL. Berapa p-value? Nah, kita berarti disuruh uji Lilly Force nih. Kita harus tahu dulu uji Lilly Force itu apa. Nah, kalau kalian jeli ya, kalian memperhatikan tuh di uji kenormalan itu ada lambang A kecil di bagian Kolmogorov-Smirnov itu tulisannya uji Lilly Force. Oke, kita coba aja langsung. Jadi kalau ditanyain uji Lilly Force itu uji apa, kalian langsung kerjakan menggunakan uji normalitas. Karena uji Lilly Force itu sama aja kayak uji normalitas. Oke, langsung aja kita ke analyze, terus ke descriptive statistik dan pilih explore. Terus kita reset dulu aja. Masukin intinya apa? Distribusi BBL kan? Berarti kita masukin BBL aja karena disuruh cuma distribusi BBL. Dah, faktor listnya nggak perlu karena kita cuman disuruh untuk distribusi BBL, label casesnya abaikan, plotnya kita centang, centang, continue, terus kita oke aja. Nah, muncul nih test of normality ya. Nah, muncul nih kalian lihat A kecil, kalian lihat di sini A kecil, nih A kecil, ini Lily Force Significance Correction, oke? Nah, intinya apa?
Berapa P value-nya? P value-nya di sini. Nih, sig ya. Nih, merah-merah deh. Sig. Tuh, nih, sig. Berarti di sini bisa kita jawab 0,200 gitu. Oke, lanjut. Nomor 16 sama aja, cuman bedanya ini nomor 16 tuh distribusi skor pengetahuan. Tadi kan yang 15 kan BBL. Kalau nomor 16 tuh distribusi skor skor pengetahuan. Bukan kategori pengetahuan ya, beda. Ini skor pengetahuan. Nah, biasa aja kayak tadi explore tapi ininya diganti jadi skor pengetahuan. Nih, skor P. Langsung aja plotnya centang, continue terus di oke. Nah, langsung ketahuan nih. Disuruhnya pakai lily force, karena suruh pakai lily force berarti yang ini. Yang ini. Nah, hasilnya 0,000. Kita bisa tulis kurang dari 0,001. Gini ya. Nah, 0,001. Oke. Atau 0,01 lah. 0,01. Nah, karena di bawah 0,05 berarti tidak normal. Ingat-ingat ya, di atas 0,05 itu normal, di bawah 0,05 itu tidak normal. Oke, dah. Lanjut ke nomor 17. Untuk mengetahui hubungan skor pengetahuan ibu dengan BBL, berapa besar hubungan? Oke, skor pengetahuan ibu dengan BBL. Kita lihat variabelnya. Variabelnya ini sama-sama kontinu. Ya, perhatikan, sama-sama kontinu. Berarti kita nggak bisa pakai independent t-test karena independent test cuma bisa buat kategori sama continue. Karena ini sama-sama continue, kita nggak bisa pakai independent t-test. Kita pakainya correlate karena disuruh uji hubungan juga sesuai dengan namanya. Correlate itu hubungan ya. Berarti pakainya correlate. Terus pilihan bivariat. Kenapa bivariat? Karena ada dua variabel, skor pengetahuan dan BBL. Jadinya B2 gitu ya. Masukin aja BBL-nya. Terus skor pengetahuannya masukin. Dah. Ini correlation koefisiennya jangan lupa dicentang. Yang Spearman ya. Kenapa yang Spearman? Karena data kita tuh nggak normal. Ini bisa dilihat nomor 16. Kan di bawah 0,001. Itu kan di bawah 0,05 kan. Nah, di bawah 0,05 kan berarti kan nggak normal. Makanya kita pilih yang Spearman karena itu nggak normal. Lah, tapi yang BBL normal kok 0,2. Nah, di sini nih. Jadi, kalau kita menemukan ada dua data yang satunya normal, satunya enggak, sedangkan kita mau cari hubungan dua data tersebut, kalau ada salah satu data yang enggak normal, semuanya dianggap enggak normal. Ya, jadi kalau mau normal itu harus dua-duanya normal. Kalau salah satu ada yang nggak normal ya berarti nggak normal semua, kayak gitu. Makanya kita pakai Spearman, karena Spearman itu buat yang nggak normal. Kalau normal pakainya Pearson. Oke, kita lanjut oke aja. Nah, di sini di correlation diklik, nih ada nih. Nah, kita bisa tahu nih berapa besar hubungan. Kalau berapa besar hubungan, kita lihatnya itu di sini, correlation coefficient. Nah, kita bacanya tuh di sini ya, di sini dan di sini. Lah, kenapa? Kenapa harus silang-silang? Kenapa? Karena gini, kita lihat nih. Aku tintain ungu deh, ungu. BB lahir, kita kan mau ngujinya sama Skorpe. Skorpe, kita kan mau ngujinya sama BB lahir. Jadi silang-silang, BB lahir dengan Skorpe, Skorpe ya dengan BB lahir, gitu loh. Kita nggak mungkin nguji hubungan BB lahir dengan BB lahir. Kita mau nguji hubungan itu BB lahir dengan Skorpe, ya kan? Harus berbeda gitu uji hubungannya. Makanya kita lihatnya hasilnya itu yang di yang di sini, yang di sini dan yang di sini. Gitu. Nah, berarti kita bisa tulis di sininya 0,090. Oke? Nah, tak kasih tahu, kalau semakin mendekati 0, berarti semakin lemah. Kalau semakin mendekati 1, semakin kuat. Karena ini 0,09, berarti mendekati 0 kan? Berarti hubungannya sangat-sangat lemah banget kayak gitu. Oke? Dah, sekarang nomor 18 nih nomor terakhir. Untuk mengetahui hubungan skor ibu dengan BBL, berapa P value-nya? P value itu dilihat dari sig. Kalau kalian nemuin kata-kata P value, berarti itu nanyanya sig.
Nih, sama aja ini juga 0,443 sininya sama. Ini bisa ditulis jadi 0,443 ya. Dah. Kalau di bawah 0,05 berarti dia signifikan. Kalau di atas 0,05 berarti tidak signifikan. Karena ini di atas 0,05 berarti dia hubungannya tidak signifikan dan sangat lemah. Dah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dan aku ajarkan pada pertemuan part kedua kali ini. Untuk part ketiganya nanti aku bakal jelasin tentang cara masukin data ke nutritional survey ya, pakai WHO Antro. Oke, aku bakal jelasin cara masukin data, terus habis dimasukin kan dipindahin tuh, dipindahin ke SPSS ya, dipindahin ke SPSS. Aku bakal jelasin juga, terus nanti eh untuk part selanjutnya aku untuk part berarti part 4 ya. Part 4 tuh aku bakal jelasin masukin ke WHO Analyzer. Oke? Oke, mungkin sekian dulu eh yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.